Shalom. Haleluya. Terima kasih sudah sama-sama beribadah. Satu pengajaran itu lebih baik diajarkan berulang-ulang daripada 10 pengajaran hanya diajarkan satu kali. Nah, saya mau mengulang firman Tuhan 2 minggu yang lalu kepada kita tentang pengampunan. Karena pengampunan ini sangat penting bagi kita. Yang mau mengampuni katakan amin. 2 minggu lalu saya katakan bahwa pengampunan adalah keputusan sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam. Sama-sama berkata keputusan sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam, kemarahan, atau keinginan balas dendam terhadap seorang yang telah menyakiti, terlepas dari apakah mereka pantas mendapatkannya. Haleluya. Jadi bukan karena orang itu pantas mendapatkannya, tetapi pengampunan itu adalah keputusan yang disengaja. Katakan amin. Ini bukan tanda kelemahan. Ada banyak di antara kita ketika kita mengampuni atau tidak memperpanjang masalah merasa kita lemah. Tidak. Ini adalah tindakan kasih. Sama-sama berkata tindakan kasih. Pemulihan emosi dan kekuatan diri. Goyang dulu kiri kanan, katakan, bro, sis, kalau engkau mengampuni, engkau kuat, bukan lemah. Ya, kalau laki-laki katakan bro, kalau perempuan katakan sis, kalau bencong katakan ben. Nggak ada bencong di sini ya. Haleluya. Semua normal ya. Tuhan menciptakan Adam dan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adim. Haleluya. Pengampunan seringkali melibatkan perasaan yang dalam seperti kemarahan, kepahitan dan rasa sakit. Itu sebabnya dibutuhkan waktu untuk merenungkan atau memproses emosi-emosi tersebut dan akhirnya melepaskan agar tidak lagi mengendalikan, agar amarah itu atau dendam itu tidak lagi mengendalikan diri kita. Pengampunan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak lagi dikuasai oleh rasa sakit itu. Ini adalah kebutuhan yang tidak selalu mudah, bahkan seringkali bertentangan dengan perasaan kita. Goyang kiri kanan, katakan bertentangannya dengan perasaan kita. Iya. Bertentangan dengan perasaan kita. Kenapa? Karena menurut kita benar. Menurut kita yang difitnah. Salam, selamat pagi. Haleluya. Kadang-kadang kita manusia ini, Bapak Ibu, kadang-kadang kita sadar kita difitnah orang, tapi kadang-kadang kita nggak sadar kita sedang memfitnah orang. Ini yang menjadi masalah. Jadi ini adalah kebutuhan yang tidak selalu mudah, bahkan seringkali bertentangan dengan perasaan kita. Namun disitulah kita belajar taat dan percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Ketika kita mengampuni, disitulah kita belajar taat dan percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat dulu Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan di sana bahwa manusia akan hidup atau mati berdasarkan tanggapan mereka terhadap perintah yang tidak dapat diubah. Apa itu? Kejadian 2 15 sampai 17 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lanjut. Lalu Tuhan Allah memberi apa? Perintah. Sama-sama berkata perintah. Apa itu? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan pastilah engkau mati. Nah, di sini dikatakan lalu Tuhan Allah memberi perintah.
Sama-sama berkata perintah. Kurang kuat, perintah. Haleluya. Haleluya. Jadi manusia akan hidup atau mati berdasarkan tanggapan mereka terhadap perintah yang tidak dapat diubah itu. Di sini kita melihat bahwa ketaatan itu bukan Tuhan minta. Tuhan tidak meminta ketaatan kepada kita, tetapi Tuhan memerintahkannya. Jadi taat itu adalah sebuah perintah. Sama-sama berkata sebuah perintah. Nah, apa yang terjadi ketika manusia memakan buah itu? Maka terjadilah percekcokan di antara mereka. Betul atau tidak? Begitu Tuhan bertanya, Adam, di mana kau? Dia menyalahkan perempuan. Ditanyanya perempuan itu menyalahkan ular. Terjadilah percekcokan. Kenapa? Karena tidak taat kepada firman. Pak, Bu, poin pertama yang mau saya katakan kepada kita, bahwa keharmonisan itu bergantung kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Yang mau harmonis katakan amin. Taat kepada perintah Tuhan. Yang mau harmonis katakan saya. Taat kepada firman Tuhan. Kalau dibilang mengampuni, mengampuni. Haleluya. Yang mau mengampuni katakan amin. Kepahitan seringkali tidak hanya melukai hubungan dengan orang lain, tetapi juga merusak damai sejahtera dalam diri kita. Ketika kita menyimpan dendam, tidak hanya merusak hubungan, tetapi kehilangan damai sejahtera. Kita nggak bisa lagi berdoa. Coba kita lihat dulu, bagaimana tentang pengampunan itu beberapa kali Tuhan ubah. Kita lihat dulu zaman Lamek. Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Bagaimana di sini pembalasan dendam itu tanpa batas. Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena apa? Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia telah melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Nah, ini dia. Inilah si Lamek. Dia dipukul, dia dilukai, dipukul sampai bengkak. Balasannya apa? Dibunuh. Ini adalah pembalasan tanpa batas. Tetapi apa dikatakan Musa di dalam Keluaran 21 ayat 23 sampai 25? Kita lihat, diubah lagi. Zaman Musa diubah. Keluaran 21 23 sampai 25. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ini adalah pembalasan yang adil menurut zaman Musa. Jadi kalau ada yang congkel mata kita, kita congkel matanya. Itu adil. Itu pada zaman Musa. Tapi jangan salah, pada zaman Musa bangsa Israel itu hidup dalam perbudakan. Kalau kita harus adil dong. Dia berbuat kesalahan, harus ditebusnya dong. Kita harus hidup dalam zaman perbudakan. Jangan kita hidup dalam kasih karunia. Loh, yang mengerti katakan amin. Nah, apa diperbaharui oleh Tuhan Yesus lagi di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 44. Matius 5 38 sampai 44. Inilah zaman kasih karunia. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu.
Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Loh, salam selamat pagi. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini perbedaannya, Pak. Perbedaan di zaman Lamek, di mana kejahatan itu merajalela, dan perbedaan di zaman Musa, di mana bangsa Israel hidup dalam perbudakan. Dan inilah, sekali lagi saya katakan, inilah tradisi orang-orang Kristen. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Ini adalah tradisi kita, adat istiadat orang Kristen. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu, lu salam selamat pagi. Coba lihat kemarin. Kadang kita terang-terangan menentang Tuhan. Udah dibilang berdamai, enggak mau aku. Terang-terangan kita menentang Tuhan, saudaraku. Nah, sebagai gembala yang memuridkan, saya harus tegaskan, mengampuni itu satu keharusan. Engkau harus mengampuni. Haleluya. Saya sudah bilang mungkin butuh proses, tapi mengampuni itu adalah sebuah keharusan bagi kita. Kalau kita adalah orang-orang percaya, katakan amin. Jadi pengampunan yang tidak terbatas itu hanya bisa kita alami ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Karena darinya kita menerima kasih yang memampukan kita mengasihi kembali, bahkan kepada mereka yang telah melukai kita. Makanya kalau sulit mengampuni, berdoa. Masuk dalam hadirat Tuhan. Pujian penyembahan, katakan amin. Tanpa Tuhan, hati kita mudah dikuasai oleh dendam dan keinginan untuk membalas. Tetapi bersama Tuhan, kita diberi kekuatan untuk melepaskan pengampunan dan berdamai. Itu sebabnya bersekutulah dengan Tuhan. Pak, Bu, goyang kiri kanan. Bersekutulah dengan Tuhan. Apa dikatakan sebuah lagu? Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini dia, Pak. Bersekutulah dengan Tuhan. Berdoalah jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, sakit kali rasanya, tapi minta kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Tuhan tidak akan memerintahkan sesuatu kepada kita di luar kemampuan kita. Tuhan memerintahkan mengampuni, mengampunilah. Tetapi mintalah kekuatan daripada Tuhan. Katakan amin. Alkitab mengajar kita bahwa pengampunan kepada sesama adalah bagian penting dari hubungan kita dengan Tuhan. Ini, Pak. Kenapa kita tidak bisa mengampuni? Kenapa kita sulit untuk mengampuni? Karena hubungan kita dengan Tuhan pun sedang tidak baik-baik saja. Kalau bisanya kita berdoa, kalau bisanya kita masuk hadirat Tuhan, pengampunan itu sesuatu yang mudah. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Ketika kita mengampuni, kita sedang mencerminkan kasih Tuhan yang lebih dahulu mengampuni kita. Apa dikatakan Matius 22 ayat 36 sampai 30 sampai 40 aja. Ini ahli Farisi, ahli hukum Taurat bertanya kepada Tuhan, langsung kepada Yesus. Ini ahli hukum loh. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini hukum yang terutama ya.
supaya kita mengerti. Apalagi? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini dia, Pak. Jadi ketika kita mengasihi sesama, bisa mengasihi, kalau baiknya dia kita kasih, semua orang bisa. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa. Ya, kalau bisa dia kita manfaatkan, kalau bisa dia uangnya kita pinjam enggak kita pulangkan, itu bisa. Kita kasihi dia, bisa. Tapi bagaimana dengan orang yang melukai? Bagaimana dengan orang yang menceritakan kita di belakang? Kita tetap mengasihi, kita tetap mentraktir. Itu anak Tuhan. Haleluya. Sekarang mari kita deklarasikan, saya adalah murid Tuhan Yesus. Coba lihat kemarin saya beberapa waktu yang lalu saya ngangkat sumpah di Kejari. Mereka buat gini. Angkat dulu tangan saudara ke atas, dua begini. Peace Tuhan, coba. Yang punya tangan dan jari lengkap, coba gini. Sambil deklarasikan, yuk. Ini penting. Yang tidak angkat tangan, Tuhan berkati engkau. Yang punya tangan, angkat tangan, ikut saya. Saya adalah murid Tuhan Yesus. Saya akan mengasihi Tuhan Allah saya dengan segenap hati saya, dengan segenap jiwa saya, dengan segenap akal budi saya. Saya akan mengasihi sesama saya seperti diri saya sendiri. Amin. Coba, jadi saya bagi dulu. Nanti taruh di dompet saudara, ada bahasa Inggrisnya. Bagi satu-satu. Itu adalah sumpah kita. Sumpah kita pada hari ini bahwa kita harus mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dulu. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Yo. Itu sumpah kita sebagai anak Tuhan, ya. Kalau ada yang susah mengampuni, lihat itu di dompetmu. Bahasa Inggrisnya ada di baliknya. Kenapa kau langkai Pak Tobing? Oi, halo. Enggak sopan kau sama Pak. Enggak boleh gitu. Ada bahasa Inggrisnya di dalam, di balik. Iya, langsung dibaca. Kalau kurang, bagi-bagi. Iya, ada bahasa Inggrisnya. Ya. Ini kartu tanda pengenal jemaat Giat. Oke, itu KTA kita, ya. Ada kartu anggotamu jemaat Giat? Ada, ini. Hah? Gak usah ada Giatnya. Kita ini bukan cinta denominasi kita ini. Kita cinta firman Tuhan. Haleluya. Iya, gitu baru anak Tuhan. Mengampuni, taruh di dompet saudara. Ya, ini identitasku sebagai umat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi. Katakan amin. Dan kita harus mengasihi sesama kita. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Salib. Yang setuju katakan amin. Jangan biarkan kepahitan tinggal terlalu lama dalam hati. Semakin lama disimpan, semakin dalam akar luka itu. Lepaskan hari ini, katakan amin. Goyang kiri kanan, lepaskan hari ini. Ayo salam dulu kiri kanan. Siapa tahu saudara ada salah, mungkin dia kecewa kepadamu karena perkataan. Lepaskan dulu, yuk salam dulu. Kalau aku ada salah Pak, maafkan saya, ampuni saya Pak, ya Tuhan berkati. Yuk Pak Tambunan, siapa tahu ada salah. Berjalan, jalan, jangan jalan. Yuk, gembalanya dulu di jalan kok. Ampuni Bapak ya. Ayo, jalan. Ampuni Bapak ya. Nakku, ampuni Bapak. Ayo.
Ampuni Bapak ya. Ya, ampuni. Kalau ada yang salah ampuni ya Pak. Ampuni ya Pak. Kalau ada yang salahku Pak, salahku ya. Kalau ada salahku emangnya ampuni ya Bang. Ya, ampuni semua ya. Ya, kalau ada salahku ya Bu, ampuni ya. Ya Bang ya, ampuni ya Bapak ya. Bu, ampuni. Mohon maaf lahir dan batin. Haleluya. Baik. Iya. Itu dia. Udah bisa kita pulang? Itu. Begitu anak Tuhan. Ya. Saya pun, kalau saya menyimpan sakit hati, semua orang bisa khotbah, bisa. Siapa yang gak bisa khotbah rupanya? Di antara saudara mungkin jauh lebih jago dari saya khotbah. Pak, makanya jangan hanya dengar, jangan hanya baca firman. Kita harus merenungkan firman itu, lakukan firman itu. Kalau hanya mendengar, kita hanya tahu, sekedar tahu. Tapi bagaimana kita supaya bisa melakukan berbakti kepada firman, menghambakan diri kepada firman ketika kita merenungkannya? Maka renungkan firman itu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Telan firman ini Pak, bondut. Ini makanan rohani kita. Sekali lagi saya katakan kepada kita, lepaskan hari ini. Bukan karena orang lain pantas menerimanya, tetapi karena ini adalah perintah Tuhan. Kita harus menghambakan diri kepada kebenaran. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau aku terus disakiti? Bagaimana kalau aku terus disakiti? Aku terus difitnah. Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Biarlah pembalasan itu milik Tuhan. Jangan kita ambil pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kerjakan aja bagian kita sebagai murid Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Berjalanlah Tuhan lewat daripadanya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi Tuhan yang membalaskan. Ketika ada orang yang menyakiti kita, bagian kita tetap memberkati. Katakan amin. Jangan menuntut balas, itu hak Tuhan. Saya mau bawa kepada saudara kepada firman Tuhan 2 minggu lalu tentang Esau dan Yakub. Bagaimana Yakub menipu Esau? Berapa kali Yakub menipu Esau? 2 kali. Nanti kita lihat berapa kali dibalas. Kita lihat dulu Kejadian 27, 36. Kejadian 27, 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. 2 kali Yakub menipu Esau. Apa yang dialami oleh Yakub? Dia yang pertama ditipu dalam pernikahan. 2 kali Yakub menipu Esau. Yakub ditipu oleh Laban 11 kali. Itulah upahnya. Coba kita baca yuk. Kejadian 29
ayat 18 sampai 25. Dia cinta kepada Rahel, tetapi yang diberikan kepadanya adalah Lea. Kejadian 29, 18-25. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku. Ya, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Kenapa? Karena cinta kepada Rahel. Wah, ini dia, 7 tahun seperti 1 hari, karena cinta kali kepada Rahel. Ya kan? Ya. Kau kemanapun kau Jambi pun kau tembuskan karena cinta kan. Kau rasakan nanti 3 bulan pernikahannya. Tengok bapak itu, sampai mama begitu tetap cinta bapak. Itulah baru contoh. Digendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Kalau lagi kayak gini ya semua bisa. Haleluya. Bayangkan 7 tahun kayak sehari. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya lah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Nggak ada lampu kurasa pada saat itu ya. Dia juga tahu ya. Gelap gulita ya kan. Kurasa hanya giginya yang nampak itu. Malah sampai nggak tahu dia, coba bayangkan coba. Dihampirinya kan, nggak tahu dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpah budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apa yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukan kau untuk mendapatkan Rahel, aku telah bekerja padamu. Mengapa kau menipu aku? Dia menuntut, kenapa kau menipu aku? Tapi dia nggak ingat, kenapa aku tipu kakakku, nggak gitu dia. Nggak disadarinya. Oh ini, mungkin inilah akibat daripada aku menipu kakakku ya. Ini manusia. Kenapa kau memfitnahku? Dia nggak sadar dia memfitnah. Kenapa kau berbohong sama aku? Dia nggak sadar. Kita nggak sadar berbohong udah 10 kali kepada orang. Ini manusia nggak boleh. Anak Tuhan nggak boleh. Bukan anak giat, anak Tuhan nggak boleh. Katakan amin. Iya. Kadang-kadang kita harus sadar diri. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Dia menipu kakaknya, dia ditipu. Yang kedua apa? Eksploitasi upah. Akhirnya ceritanya, dia harus bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ini bukan masalah pernikahan 2-3 kali, bukan ya. Tapi itulah ceritanya. Tetapi selama 20 tahun dia sama Laban, 6 tahun terakhir dia eksploitasi upahnya. Laban mengubah perjanjian upah sebanyak 10 kali untuk membatasi kekayaan Yakub. Kejadian 31 ayat 6 sampai 7 dikatakan apa? Kejadian 31 ayat 6 sampai 7, juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuat pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. 10 kali bayangkan diubahnya upahnya. Ditipu 10 kali. 2 kalinya dia menipu, tetapi dia ditipu 11 kali. Maka jangan kita menuntut balas. Pak, jangan menginginkan pembalasan, katakan amin. Jangan menginginkan pembalasan, katakan amin. Bahkan tidak hanya itu, tekanan lingkungan keluarga pun. Yakub bekerja siang dan malam dalam cuaca yang ekstrim. Dia juga harus menghadapi persaingan antara 2 istrinya, Lea dan Rahel, serta anak-anak mereka. Banyak lagi pergumulan yang dia dapat. Ancaman dari anak-anak Laban. Putra-putra Laban iri dengan kemakmuran Yakub dan menganggapnya mengambil harta ayah mereka. Maka goyang kiri kanan, jangan menuntut pembalasan. Jadi apa dong yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Roma 12 ayat 20 sampai 21. Roma 12 20 21 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan,
tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini dia Pak. Inilah anak-anak Tuhan itu, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Goyang kiri kanan, mari kita kalahkan kejahatan dan kebaikan. Iya. Yang diberkati katakan amin. Jadi apa yang kita lakukan kalau kita adalah korban? Mari kita lihat Esau. Mari kita lihat dulu kekecewaan Esau. Kejadian 27 ayatnya yang ke 30. Dari 36 juga. Dari 36 sampai nanti 38 atau 40. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apa lagi yang dapat kuperbuat anakku? Enggak ada lagi. Apa kata Esau? Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Esau begitu kecewa kepada bapaknya karena tidak ada lagi berkat. Namun apa yang dilakukan Esau? Yang dilakukan Esau, yang pertama, dia tetap menyenangkan hati ayahnya. Apa dikatakan Kejadian 28 ayat 8 sampai 9. Kejadian 28 ayat 8 sampai 9 dikatakan, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Lagi-lagi kita tidak sedang menyoroti pernikahannya, tapi kita sedang mengambil bagian, mengambil poin bahwasanya sekalipun dia kecewa kepada ayahnya, dia tidak tetap tinggal dalam kekecewaan itu. Dia tidak menangisi, tetapi dia mengambil bagian untuk menyenangkan hati ayahnya. Maka saya mengajak sama saudara, kalau engkau korban daripada fitnahan, daripada sakit hati, engkau sedang menderita pada saat ini, tetaplah berbuat baik. Katakan amin. Tetaplah menjadi berkat. Katakan amin. Tetaplah memberkati. Katakan amin. Haleluya. Ini yang bisa kita ambil. Dia tetap menyenangkan hati ayahnya, sekalipun dia kecewa. Maka sekalipun engkau kecewa kepada orang, tetaplah memberkati. Haleluya. Jangan kalau kecewa sama orang, contohnya kecewa aku sama Pak Saragi, jumpa aku sama Pak Tobing, menceritakan kekecewaanku, ku tambah-tambahin lagi. Itu enggak boleh itu. Boleh enggak Pak menceritakan kepada Pak Tobing kalau aku kecewa sama Pak Saragi? Boleh dong curhat ya kan? Boleh lah. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh kalau Pak Tobing menyampaikan itu kepada Pak Saragi. itu namanya pembeda-bedahun. Tahu saudara arti memecah belah dengan memfitnah? Bedanya apa? Kalau memfitnah gini, aku kecewa sama Pak Saragi, aku ceritakan sama Pak Tobing. Kata Pak Tobing, ditambah-tambahi, diceritakan sama Pak Sinaga, itu memfitnah. Boleh Pak. Pak Tambunan kecewa sama saya, boleh diceritakan sama Pak Sinaga. Yang tidak boleh Pak Sinaga menceritakan ke Pak Tobing, Pak Tambunan bilang begini-begini, tidak boleh. Apalagi kalau sama aku, Pak Sinaga bilang, Pak Tambunan kemarin bilang gini sama Bapak. Berbeda-beda. Itu namanya roh berbeda. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh Pak. Jauh-jauhlah itu di antara kita. Yang setuju katakan amin.
Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau aku cerita sama Pak Tobing tentang kecewaanku sama Pak Saragi, Pak Tobing mendoakan, menguatkan saya. Haleluya, haleluya. Ya, kita buat ada istiadat jemaat giat ya, begitu ya. Itu ada istiadat kita, ada istiadat jemaat giat. Bolehnya menceritakan aku sakit hati, tapi jangan terus sakit hati. Setiap jumpa, aku sakit hati sama si Anu. Setiap jumpa, aku sakit. Sudah sakit hati sama saya, sakit hati sama Ibu Yuli, lalu sama siapa? Bentar lagi sama Tuhan pun sakit hati. Jangan sakit hati. Yang setuju katakan amin. Mengampuni. Bagaimana Esau tadi, kecewa sama ayahnya, tetapi dia tetap membuat hati ayahnya suka. Yang kedua, apa? Yang kedua, Esau bertransformasi dari seorang pemburu menjadi seorang pemimpin yang kaya, berkuasa dan menetap di Edom. Mari kita baca Kejadian 36 ayat 6 sampai 7. Apa yang dilakukan oleh Esau? Dia tidak tinggal diam dalam kekecewaan, menangis, enggak. Esau membawa istrinya, anaknya laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya dari tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Ini Pak, kita yang dikecewakan, engkau yang dikecewakan, jangan tinggal diam. Bangkit, bangkit, semangat, haleluya, semangat. Loh, yang mau semangat katakan amin. Saya udah pesan sama Ibu Gembala, kalau Ibu Gembala WL lagu Pentakosta zaman Baholok, biar nyambung sama Ibu Tobing. Ini biar nyambung sama Ibu Tobing, saya bilang nyambung sama Ibu Tobing, sama Ibu Sinaga, kan masih lagu-lagu zaman Bahola, contoh lah dulu ya. Bukan bilang tua, tapi biar nyambung. Kan kalau hatiku rindu Tuhan, kan Ibu Tobing langsung merasa kembali ke zaman 89. Kan gitu kan? Akhirnya semangat. Itu bilang saya Ibu Gembala, semangat kita. Ya. Ibu Gembala kalau WL lagu Pentakosta zaman dulu. Ibu Agri, saya nanti WL lagu zaman now. Haleluya. Ini sedang kita bina lagi nih pemain musik. Kalau bisa 1 bulan 2 bulan ini kita gas, baru bisa full time. Udah banyak kali nih. Dulu pernah 3 kakak Pak, hidup gembala. Semangat seperti Esau, tidak tinggal dalam kesedihan. Semangat, saling menguatkan kita. Makanya kalau jumpa saling menguatkan. Mulai malam ini salinglah mengunjungi, tapi jangan menceritakan yang lain. Jangan ceritakan lagi yang di luar daripada tembok ini. Ceritakanlah yang di sini. Semangat kita Pak, semangat kita Bu. Haleluya. Apa yang bisa aku bantu? Gitu dong. Gitu anak Tuhan. Apa yang bisa aku kasih? Jangan berbuat baik kalau ada maunya. Dekat kita. Lalu tiba-tiba pinjam dulu 100. Jangan gitu lah. Kita dekat karena ada. Jangan gitu. Kita dekat. Apa yang bisa ku bantu? Apa yang bisa ku tolong? Gitu. Jangan tiba-tiba datang ke rumah kita udah 5 tahun gak datang, tiba-tiba datang seminggu baik. Rupanya minggu kedua pinjam dulu 100. Itu bukan mental anak Tuhan itu. Mental anak Tuhan itu, tengok Azu, apa yang bisa kuberikan? Itu. Siapa itu? Loh kok ada yang merasa bukan? Sorry Pak, bukan. Loh kok jadi gitu ya? Enggak, ini serius ya. Ini serius ya, pulang dari sini, mulai hari ini, coba, no gosip. Aku pun bertobat ini, nggak mau menggosip lagi. Kalau kalian pancing pun pulang aku. Serius aku. Pak, begini, ayo
Pulang aku. Nggak mau lagi aku ya. Hah? Nggak terduakan lagi tuh. Memang udah itulah hatubannya itu. Kalau sudah terus datang gembala pun bergosip, cuman itu. Berarti kalau nggak sama gembala, memfitnah lagi udah. Ya, saling mengunjungi, kunjungi Ibu Yuli, ya kan? Anak muda pun bagaimana kita buat ya? Bagaimana kita menginjil anak sekolah kita, kawan sekolah kita? Itu cukup, enough. Semangat, bangkit. Sibuk ibu Sinaga, sibuk cari lagu. Aku langsung dibilang, oh lagu Pentakosta kata Ibu Gembala. Langsung dipesan sama Ibu Gembala, Bu tolong nyanyikan ini, aku rindu. Gitulah. Kata Ibu Tobing, aku suka lagu Worship You. Jadi terbalik ya. Jadi terbalik. Jadi asik, sibuk kita mencari. Apalagi minggu depannya, apalagi minggu depannya. Itu yang kita sibuki. Haleluya, haleluya. Jangan lagi melihat ke belakang, lihat ke depan. Lihat ke depan. Yang setuju katakan amin. Pak, semangat. Semangat. Engkau yang merasa memfitnah, bagianmu mendoakan, meminta maaf. Kalau nanti suatu saat difitnah, jangan langsung, kenapa aku bisa begini? Langsung ingat, oh aku pun dulu pernah memfitnah. Itu anak Tuhan. Yang kedua, kalau engkau sedang difitnah, engkau sedang bermasalah dalam tekanan, semangat. Goyang kiri kanan, semangat. Apa hasilnya? Hasilnya Esau menjadi orang yang kaya, makmur dan berpengaruh. Kita lihat ketika dia datang menjumpai adiknya, dia punya anggota 400 orang. Artinya apa? Dia memang orang hebat. Banyak anggotanya, betul atau tidak? Ini orang Pak Tambunan 40 kemarin ku tanya anggotanya, yang harus digajinya 40 orang. Berarti 10 kali dari Pak Tambunan lah kira-kira si Esau ini. Itu yang ditulis. Belum tahu kita berapa lagi. Entah ada lagi di sana 4.000 lagi, nggak tahu kita. Tapi itu yang tertulis. Yang mau saya katakan kepada saudara, dia berhasil. Kita pun harus berhasil. Loh, haleluya. Giat akan dipakai Tuhan di kota ini. Loh, yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Saya gembala yang tidak mau diatur pakai uang, nggak mau. Saya selalu bilang, letakkan Pajero di situ diterima, dosa tetap diselesaikan. Yes, Pak. Lebih bagus datang jiwa biasa aja hidupnya, tapi mau bertumbuh, mau bertumbuh, mau berbakti kepada firman Tuhan. Haleluya. Datang ke gereja, ya kan? Kemarin kami beli sound system. Tahu saudara, beli speaker ini. Dia tahu saya pendeta. Ini yang mantap Pak. Ini kan lebih bagus suaranya. Ini yang mantap Pak. Begini. Datang dia sama saya. Ini Pak Pendeta. Orang ke gereja ngapain? Orang ke gereja itu apa katanya? Cari hiburan. Artinya apa? Di luar dia udah banyak masalah. Dia datang ke gereja maunya dapat hiburan. Itu menurut dia Hindu. Tapi saya tangkap, oh iya ya, di luar kita udah capek, udah lelah kita di luar sana. Datang ke gereja, kita minta kesembuhan dari Tuhan, kita minta pemulihan dari Tuhan. Loh, haleluya. Walaupun menurut pengertian firman, kita datang karena bersyukur. Tapi kerap kali kita capek di luar sana, lelah kita dengan menghadapi dunia itu, maka datanglah dengan hati yang rendah hati kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh dipulihkan. Haleluya. Aku butuh firman-Mu Tuhan. Itu mau datang ke gereja. Hari ini aku butuh doakan Pak Gembala kami. Siapapun yang menyampaikan firman, Tuhan urapi, karena aku butuh firman-Mu. Jiwaku butuh firman-Mu. Firman-Mu lah terang bagi jalanku. Begitu sama Tuhan. Maka masuk firman itu ketika khotbah. Enggak masuk dari sini langsung membel.
ditolak di sini langsung. Datang dengan kerinduan, sadar bahwa aku butuh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, sadar bahwa kita juga butuh sesama kita ini. Makanya berfellowship, ibadah ini bersama, saling menguatkan kita. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Maka apa yang terjadi pada akhirnya kita sudah baca dalam Kejadian 33 ayat 4 kemarin itu. Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kenapa bisa demikian? Terlepas daripada doa Yakub dan kerendahan hatinya, tetapi Esau mengambil bagiannya. Dia tidak jatuh, dia tidak tetap dalam kebencian, dia berkarya. Maka ketika dia jumpa dengan adiknya, apa yang terjadi? Dikejarnya, diampuninya. Itu anak Tuhan, sibuk bekerja, sibuk berdoa. Ada yang memfitnah, sibuk bekerja, sibuk berdoa. Ketika jumpa, langsung dipeluk. Aku mengampunimu, ayo makan. Yang setuju katakan amin. Maka apa jadinya? Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Maka dikatakan di ayat 14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tanpa kasih kita nggak mampu. Maka miliki kasih itu. Miliki kasih itu. Yang diberkati katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu.